Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas materi statistika dan probabilitas untuk pertemuan kedua. Pertemuan 2, kita akan bahas mengenai konsep dasar statistika yang meliputi pengertian statistika, pengertian data, variabel, sampel, dan populasi. Pengertian statistika. Statistika itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari teknik-teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian. Ruang lingkup statistika ada 3 macam. Yang pertama, tata cara pengumpulan data. Jadi dilakukan bisa melalui percobaan, survei, maupun observasi. Yang kedua, tata cara analisis data. Yang ketiga, tata cara pengukuran tingkat kepercayaan dari hasil analisis data dan penarikan kesimpulan untuk ruang lingkup yang lebih luas. Nah, lalu apa beda statistik sama statistika? Kalau statistik, itu yang dibahas adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Sedangkan statistika, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, merupakan sebuah ilmu atau disiplin ilmu yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut jenis-jenis statistika. Ada 2 macam. Yang pertama, statistika deskriptif. Nah, sesuai dengan namanya deskriptif, statistika ini metode-metode yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi, mengacu pada definisi statistika yang sebelumnya, berarti statistika deskriptif ini meliputi tata cara mengumpulkan data, mengolah data, menata data, dan menyajikan data dalam bentuk angka-angka. Jenis yang kedua itu adalah statistika inferensia. Statistika inferensia merupakan metode yang digunakan dalam membuat keputusan tentang karakteristik populasi berdasarkan suatu sampel. Kalau mengacu pada pengertian statistika sebelumnya, maka statistika inferensia ini meliputi tata cara menganalisis dan menginterpretasikan data angka. Nah, apa perbedaannya? Kalau statistika deskriptif, yang dibahas itu populasi dan sampel atau contoh. Sedangkan dalam statistika inferensia, itu sudah menggunakan ilmu peluang. Yang dibahas merupakan pendugaan sementara atau parameter dan tingkat keyakinan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensia adalah sebagai berikut. Kalau statistika deskriptif, yaitu yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengolahan data, penarikan kesimpulan, penyajian data, dan analisis data. Kalau statistika inferensia meliputi pendugaan dan peramalan parameter populasi, pengujian hipotesis tentang nilai dari parameter populasi, dan pembuatan keputusan. Jadi nampak perbedaannya. Jadi beberapa istilah penting dalam statistika. Yang pertama, populasi. Populasi itu adalah himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Nih,
Jadi kumpulan dari semua. Ingat, populasi itu kumpulan dari semua objek. Sedangkan sampel itu adalah himpunan dari bagian populasi. Artinya apa? Sampel itu merupakan bagian kecil dari populasi yang memberikan gambaran sebaik-baik mungkin tentang populasi. Sehingga dengan mengambil sejumlah anggota populasi, maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara keseluruhan. Seperti contoh, ini adalah populasi, ini adalah sampel. Jadi, yang diambil dalam sampel ini contoh nih ada pria berdasi, nih ambil satu, nih perempuan yang memakai rok biru, ambil satu, dan perempuan yang memakai rok orange diambil satu. Jadi ketiga sampel ini sudah mewakili dari seluruh anggota populasi. Selanjutnya sensus. Sensus itu mengumpulkan data di mana seluruh anggota populasi diamati. Nih. Kemudian sampling adalah data yang diambil atau data yang dikumpulkan itu merupakan elemen sampel dari populasi. Sama seperti tadi populasi dan sampel. Kalau sensus dan sampling ini bagian dari anggota sensus ya. Lanjut data dan variabel. Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap atau bisa juga disebut sebagai fakta atau kejadian. Data bisa berupa angka, huruf, gambar, suara, dan jenis yang lain. Yang kedua, variabel. Variabel itu karakteristik yang menunjukkan variasi sesuatu yang nilainya dapat berubah. Nah, untuk lebih lengkap apa yang dimaksud dengan data? Data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap meskipun belum tentu benar. Itu kata kuncinya. Yang kedua, data dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Yang ketiga, data yang telah diolah itu disebut dengan informasi. Apa syarat-syarat data yang baik? Yang pertama, data harus objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data harus bisa mewakili atas kejadian atau representatif. Yang ketiga, data harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi, standar errornya harus kecil atau tingkat kesalahannya. Yang keempat, harus tepat waktu. Jadi, data itu harus up to date. Jadi, kapan diperlukan, dia ada. Yang kelima, harus relevan, artinya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dari sudut pandang statistika, data menurut sifatnya dibagi menjadi 1. Data kualitatif, 2. Data kuantitatif. Kalau kualitatif artinya apa? Semua data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka nih, bukan angka. Jadi biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Kalau data kuantitatif, semua data yang ditampilkan itu dalam bentuk angka. Itu perbedaannya. Kalau menurut tingkatan skalanya, data dikelompokkan menjadi 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama ada data nominal atau sering disebut dengan skala nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, ini pembagian data berdasarkan skala pengukuran. Kalau untuk skala nominal, ini adalah secara singkatnya artinya data ini menggolongkan. Apa yang digolongkan? Misalkan agama, suku. Kalau ordinal itu data yang sifatnya mengurutkan. Jadi misalnya tingkat kependidikan, kualitas suatu produk.
Yang ketiga interval itu mengukur jarak. Misalnya apa? Suhu, nilai ujian. Kalau rasio itu membandingkan. Apa yang biasanya dibandingkan? Misalnya tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk pengertian lengkapnya, apa itu data nominal? Data nominal adalah data yang hanya digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama saja untuk membedakannya. Misalnya jenis kelamin. Kalau pria diberi skor 1, wanita diberi skor 2. Departemen dalam perusahaan, misalnya bagian pemasaran diberi skor 1, produksi skornya 2, keuangan skornya 3, SDM skornya 4. Jadi itu hanya untuk membedakannya saja. Kalau di universitas misalnya jurusan sistem informasi, misalnya SI itu 1, TI itu 2, dan seterusnya. Kalau data ordinal atau skala ordinal artinya apa? Data yang digunakan untuk membedakan serta dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Nah, jadi contohnya apa? Tanggapan tentang suatu rencana perubahan peraturan. Misalnya kalau sangat setuju skornya 4, setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2, sangat tidak setuju skornya 1. Jadi menunjukkan tingkatan ya. Jadi kalau contoh kedua misalnya kinerja seorang karyawan. Kalau sangat baik skornya 5, baik skornya 4, cukup baik skornya 3, tidak baik skornya 2, sangat tidak baik skornya 1. Bisa juga digunakan untuk nilai. Jadi nilai A. Kalau A sangat baik misalnya nih. Yang ketiga untuk nilai ya. Nilai misalnya A skornya 5, B plus skornya 4, B skornya 3. Itu misal kalau untuk nilai. Data interval yang ketiga ya. Data interval itu data yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan yang mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti, tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya temperatur udara, jadi 0 derajat Celcius ya, 25 derajat Fahrenheit, dan lain-lain. Waktu dalam jam, misalnya jam 00, jam 4, jam 3, dan seterusnya. Kalau data rasio, yang keempat atau skala rasio itu data yang digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak interval yang sudah pasti dan memiliki nilai nol yang mutlak. Misal, jumlah mahasiswa di kelas P1 adalah 45 orang, kan jelas. Yang kedua, jumlah uang di dompet Amir misalnya Rp1.000. Berat beras yang disumbangkan 10 kilo. Misalnya, apa contohnya yang lain? Berat dari satu buah apel misalnya 5 on. Ya, jadi jelas ada nilai mutlak. Lalu yang ketiga, data penggolongan data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer, yang kedua sekunder. Kalau primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung. Jadi data yang diperoleh dari organisasi atau pihak pertama. Kalau data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dan dikumpulkan atau yang diolah atau yang diperoleh dari pihak lain. Kalau ini langsung pihak yang bersangkutan. Lalu data menurut waktu pengambilan. Ada namanya data cross section, artinya apa? Data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu pada beberapa objek untuk menggambarkan suatu keadaan. Kalau data time series, data yang dikumpulkan pada beberapa waktu pada satu objek untuk menggambarkan perkembangan.
Ingat, kalau cross section menggambarkan keadaan, kalau time series itu menggambarkan perkembangan dari data tersebut. Bagaimana cara pengumpulan data? Yang pertama, bisa melalui kuesioner. Ada pilihan ya, misalnya terdiri dari 2 pilihan atau 3 pilihan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, percobaan. Dan yang keempat, hasil pengolahan data dari pihak lain atau data sekunder. Demikian materi pertemuan kedua. Kita lanjutkan pada video selanjutnya, materi pertemuan 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.